Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita masih membahas tentang Mr. Sata alias Mr. Satu Talenta bagian yang ketiga. Kali ini dengan tema degil. Degil menurut KBBI adalah tidak mau menuruti nasihat orang, keras kepala atau kepala batu. Firman Tuhannya masih diambil dari Matius 25 ayat 14-30 yang sedang dibawakan oleh Bapak Gembala, masih tentang perumpamaan talenta. Seperti yang sudah kita lihat tadi dalam KBBI ya, degil itu berarti tidak bisa dinasehati alias kepala batu. Orang dengan hati yang degil ini akan selalu menganggap dirinya yang paling benar, sehingga tidak mau menerima nasihat atau teguran dari siapapun. Karena merasa dirinya yang paling benar, maka dia juga menganggap semua orang itu salah. Orang yang degil juga mudah berasumsi negatif terhadap orang lain dan sekelilingnya. Saya ingin mengajak saudara membayangkan apa yang terjadi antara para hamba yang diberikan talenta itu setelah Tuhan mereka pergi. Mungkin saja ada kejadian mereka sempat membanding-bandingkan talenta yang mereka dapatkan. Mungkin juga ada perbincangan ya antara si penerima 5 talenta dengan penerima 2 talenta, apa yang akan mereka lakukan dengan talenta-talenta yang mereka miliki. Mungkin juga ada rencana-rencana yang mereka cetuskan untuk membuat bagaimana supaya usaha mereka itu berhasil. Nah, mungkin juga kedua hamba itu bertanya kepada Mr. Sata ini, kira-kira apa yang akan dia lakukan dengan 1 talentanya itu? Kalau saat itu Mr. Sata mengatakan bahwa dia akan menggali lubang dan mengubur talentanya dalam-dalam, maka perkataannya itu pasti akan membuat kedua temannya itu bingung dan mungkin juga menasehati Mr. Sata agar tidak melakukan rencananya itu. Karena Mr. Sata itu hamba yang degil, yang keras kepala, sudah pasti dia tidak akan mendengarkan nasihat kedua temannya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, adegan yang saya katakan tadi memang tidak dituliskan dalam Alkitab karena saya sedang mengajak untuk membayangkan ya. Nah, hati yang degil itu tidak disukai Tuhan. Tuhan Allah sendiri mengatakan kalau bangsa Israel itu adalah bangsa yang degil, tegar tengkuk, tidak bisa dinasehati, tidak bisa ditegur. Kedegilan itu terjadi karena hati yang keras, hati yang tidak mau diubahkan, tidak mau dibentuk, tidak mau dilembutkan. Lalu bagaimana dengan kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus, yang mengaku sebagai hamba-hamba atau pelayan Tuhan? Apakah secara sadar atau tidak sadar kita memiliki hati yang degil? Efesus 4 ayat 17-19 mengatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Orang yang degil itu adalah orang yang perasaannya sudah tumpul. Mereka lebih suka menutup telinga daripada mendengar teguran yang diberikan yang sebenarnya untuk kebaikan mereka sendiri. Sama seperti Mr. Sata ini. Mr. Sata ini mungkin saja ya kedua hamba yang lain sudah menasehati dia agar jangan melakukan rencananya yang jahat itu, tapi dia tetap tidak mempedulikannya. Dia melakukan itu karena dia tidak mengenal tuannya dengan baik, tidak seperti kedua hamba yang lain. Kedua hamba yang lain tahu apa yang menjadi keinginan tuannya, sehingga walaupun tidak dijelaskan secara panjang lebar atau secara terperinci, mereka berdua tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan karena mereka mengenal tuannya, mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu akan membuat tuannya senang. Sedangkan Mr. Sata tidak mengenal tuannya dengan baik. Setelah melakukannya hal yang salah, setelah tidak mau mendengar nasihat dari kedua temannya, dia malah memiliki asumsi yang tidak baik terhadap tuannya. Dikatakan di ayat 24 itu dia mengatakan kalau tuannya itu adalah manusia kejam yang tidak menuai di tempat tuannya itu menabur dan tidak memungut dari tempat tuannya itu menanam. Nah, ini menunjukkan bahwa Mr. Sata itu adalah orang yang bebal, tidak tahu berterima kasih dan tidak mengingat kebaikan tuannya. Bukankah selama ini tuannya sudah memberikan pekerjaan kepadanya? Bukankah selama ini tuannya juga sudah memelihara kehidupannya dan mungkin juga kehidupan keluarganya kalau dia mempunyai istri dan anak-anak? Tetapi dia malah mengatakan tuannya kejam. Sungguh dia adalah seorang hamba yang tidak saja degil tapi juga tidak tahu berterima kasih.
Nah, jangan sampai kita seperti Mr. Sata ini yang tidak tahu menghargai dan mengingat kebaikan orang lain, apalagi melupakan kebaikan Tuhan. Jangan kita dengan gampangnya menyalahkan Tuhan atas segala masalah atau pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan kita dengan gampangnya berkata mau mundur dari pelayanan karena ini, itu, atau beribu-ribu alasan. Jangan kita dengan gampang membawa-bawa nama Tuhan untuk membenarkan hal atau perbuatan kita yang belum tentu benar atau berasal dari Tuhan. Nah, saudara dapat membaca sendiri dalam Yeremia 23 ayat 30-40 tentang bagaimana orang yang membawa-bawa nama Tuhan, yang Tuhan tidak perintahkan, yang Tuhan tidak suruh, ya, itu terhadap nabi-nabi palsu pada masa itu di zaman Yeremia. Karena itu jika hati kita saat ini masih degil, hati kita saat ini masih sulit, bahkan tidak mau mendengar apalagi menerima nasihat orang lain, mari kita minta Tuhan untuk melembutkan hati kita. Karena hanya Tuhan saja yang berkuasa mengeraskan atau melembutkan hati seseorang. Tuhan sudah membuktikannya lewat Firaun. Siapakah kita ini yang berani melawan Tuhan? Tuhan kita memang Allah yang panjang sabar dan penuh kasih, tapi bukan berarti kita dapat bersikap tidak hormat dan berbuat semau-maunya. Ingatlah bahwa kita adalah pengikut-pengikutnya, hamba-hambanya, yang seharusnya bersikap tunduk, taat, dan hormat kepadanya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami belajar dari Mr. Sata, seorang hamba yang degil hati, yang tidak mau menerima nasihat, yang menganggap dirinya yang paling benar. Tuhan Yesus, kami tidak mau seperti Mr. Sata. Kami tidak mau menjadi orang yang punya hati yang keras, yang menutup telinga terhadap segala nasihat dan teguran yang sebetulnya baik buat kami. Kami mau Tuhan memiliki hati yang lembut, hati yang diubahkan, hati yang dipulihkan setiap saat. Kami mau punya telinga yang mau mendengar nasihat Tuhan melalui orang-orang sekeliling kami. Kami mau diubahkan lebih lagi. Kami mau dilembutkan lebih lagi. Kami mau lebih lagi menjadi hamba-Mu Tuhan, yang taat, setia, yang hormat akan Engkau. Hamba-Mu yang seperti Tuhan inginkan. Karena itu Tuhan, saat ini hamba berdoa bagi mereka yang masih memiliki kekerasan hati. Saat ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hancurkan segala kekerasan hati itu. Tuhan ubah dengan hati yang lembut, hati yang mau diubahkan, dan telinga yang mau mendengarkan nasihat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janganlah kita menjadi hamba-hamba yang degil, yang keras kepala, yang tidak bisa dinasehati. Karena bagi hamba-hamba yang demikian, kegelapan dan kertak gigilah yang akan menanti. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.